Apa ceritanya? Harus inget ini. Ya. Jadi waktu sampean mau diajak ke luar negeri nih ceritanya, Ci. Nah, iya kan? Diajak ke luar negeri. Kan sampean bilang ke Gus Dur, Gus nanti saya gimana? Kan saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Ajaran Gus Dur yang banyak itu tidak seperti kadang-kadang ngajarnya itu kayak guru pada muridnya petentengan gitu, apalagi sampai bawa pukulan gitu, metenteng, atau ceramah yang sampai dengkluk nungging gitu. Dia itu menyampaikannya itu rileks. Nih, lihat di samping saya, buka sedikit nih, Cik. Bukalah sedikit. Nah, nih. Namanya Haji Sulaiman. Ada sebuah cerita yang nanti saya ceritakan, tapi rowahunya sesungguhnya beliau, karena yang menjalankan beliau. Tapi ini ajaran yang sangat-sangat tepat untuk saat ini. Kalau bisa ngamalkan guyonan ini insya Allah negara nggak gaduh lah gitu kira-kira. Aman, goleman, enak, kepenak. Nah, apa ceritanya? Harus inget ini. Ya. Jadi waktu sampean mau diajak ke luar negeri nih ceritanya, Ci. Nah, iya kan? Diajak ke luar negeri. Kan sampean bilang ke Gus Dur, Gus nanti saya gimana? Kan saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Lah terus diijazahi kan oleh Gus Dur, nanti gampang. Kalau mau bisa bahasa Inggris, tak ijazahi nanti bisa semua bahasa Inggrisnya itu. Bahkan bahasa-bahasa lain pun bisa. Lah sudah mau berangkat, kan nggak jadi belum diijazahi kan? Lah terus kemudian waktu mau berangkat masih nagih. Lah ketika nagih, ini beliau nagih ini ke Gus Dur, Gus mana ijazahnya? Lah baru diijazahi begini. Ya sudah, baca, tahan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. My assistant. My assistant. Diapalin terus oleh dia. My assistant. Ya sudah, satu kata aja itu. Lah itu ketika turun transit itu di negara mana, Ji? Di negara mana? Di negara Singapura. Nah, transitnya di Singapura. Nah, nih. Transit di Singapura itu ceritanya mau kemana? Ya udah. Jadi waktu itu Gus Dur kebetulan mau ke Saudi. Oh, mau ke Saudi. Mau menemui Kang Said. Oh, ketua umum PBNU ini. Saya kasih kabar. Iya. Yang namanya Pak Said Akil, mahasiswa Belguro. Iya. S3 di sana, sangat cerdas. Oh. Dikasih kabar begitu, sebulan kemudian ngajak pergi. Oh. Sudah pergi sampai Singapura, udah terbang, balik lagi. Sebentar, saya lagi yang mintain, jangan ya, sampai kurang seru kalau kurang seru. Jadi begini. Jadi setelah sampai Singapura, pesawatnya turun. Karena mau pecah. Iya kan? Iya. Nah, ketika turun, tasnya Gus Dur itu dipanggul kayak gini, tung sampai ke hotel. Di hotel ditanya, di hotel, iya kan? Ditanya, nggak tahu lah pertanyaannya banyak itu. Ada what itu banyak. Pokoknya ketika ada orang nanya, langsung inget ijazahnya. Dia bilang, my assistant. My assistant. Penjaga hotel langsung bingung, tapi penjaga hotelnya juga ngerti itu. Ini Gus Dur, orang hebat di Indonesia, kok dibilangi
my assistant. Nah, berarti ini orang Singapurnya itu ngelihat dia, loh, asistennya saja Gus Dur itu loh. Nah ya karena asistennya aja Gus Dur ya bisa ngomong Arab, Inggris, Belanda, Perancis. Nah, itu terusin coba Ji, terusin. Gimana terusannya itu? Setelah itu kita terus ke dikasih kamar karena menginap pesawatnya mau pecah gitu, silnya bocor gitu. Jadi menunggu spare part dari Saudi, pakai Saudi ya. Nah, dikasih kamar, saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ditunjuk my assistant please, kan begitu. Setelah berbicara, kasih nomor kunci kamar, sambil nyamper ke saya, C, kata resepsionis, kok bosnya kok pakai mikul tas, deng-deng ke tas, kok masih asisten kok nggak bilang. Jadi bosnya kok mikul tas, Iya, ambil tas, saya bilang itu bos yang bijaksana. Jadi itu percakapan. Nah sampai ke Mekah, Gus Dur, nggak usah ke masjid, langsung aja ke Said, ke Pak Said. Nanti umrohnya dari Jarona, dari Tanaim. Kita ngobrol lah dengan Pak Said, termasuk Pak Said nanyain bicara masalah kitab-kitab. Nanya ke saya, Gus Dur kitabnya banyak nggak Ji? Saya bilang itu Gus Dur mah kitabnya ini fotokopian, karena nggak ada kitabnya. Saya lihat di PBNU nggak punya kitab. Kita jujur aja. Cuma, nah kitab yang dikasih sama Pak Said itu kok ditanyain pasal sekian udah dirubah belum Pak Said? Sama pengarangnya itu kan ternyata itu temannya di Yordan ceritanya gitu. Saya bilang kitabnya kopian banyaknya. Jadi kemungkinan Pak Said akhirnya bingung baca ini kok nggak ada kitabnya, kok bisa baca kitab. Nah, inilah maksudnya. Coba bayangkan ajaran yang diajarkan langsung oleh gurunya Gus Dur kepada beliau sampai manggul koper. Itu bosnya. Iya kan, manggul koper. Nah, coba bayangkan. Kondisi yang gaduh pun atau keluarga yang lagi punya persoalan apapun yang mungkin itu adalah sangat-sangat berat itu. Sesungguhnya sederhana, Pak Presiden Jokowi, Pak Mahfud MD, Pak Menteri, Pak Polisi, ini ada Pak Polisinya nih di samping saya ini, Pak Gubernur atau Pak Pangap. Sesungguhnya ini masyarakat kecil ini kalau diajari kalimat tadi aja semuanya, itu nggak perlu gaduh-gaduh. Iya. Karena sekarang posisinya seolah-olah jadi pimpinan semua kalau di medsos. Jadi bos semua kalau di medsos. Jadi kiai semua kalau di medsos sekarang ini. Posisinya. Jadi kiai semua, jadi ustadz semua di medsos itu. Jadi pimpinan semua, bahkan ada yang jadi polisi juga. Ada yang jadi pangapnya juga di situ. Nah, coba itu ajaran ini kalau ada masalah apa-apa ya anggap saja Pak polisinya my asisten. Iya kan? Iya kan? My asisten. Pak presidennya my asisten. Pak menteri-menterinya my asisten. Terus Pak gubernurnya, bupatinya, Pak lurahnya my asisten. Coba kalau rakyatnya kayak gitu, insya Allah ini negara akan mudah dan negara bangsa akan lebih enak komunikasinya.
Ya tentu tidak semua mai asisten, dong namanya saja asisten. Tapi hebatnya Haji Sulaiman, asistennya aja Gus Dur itu. Nah, itulah kalau negara ingin uang. Jadi jangan semuanya rakyatnya ini menjadi presiden, semuanya. Atau jangan semuanya juga rakyatnya jadi polisi malah. Atau jangan semuanya rakyat ini jadi ustadz semua. Nah kalau sekarang kan begitu. Maka ajaran mai asisten ini menjadi penting untuk saat ini. Itu kalau ingin negaranya adalah kuat. Negara kuat ini adalah sangat penting. Negara kuat itu lebih penting daripada ada orang yang kuat di negara itu. Karena dikatakan bahwa rojulun fakirun fi daulatin ghaniyatin fatiyatin qawiyatin khairun min rojulin ghaniyin fi daulatin dha'ifatin fakiratin hazilatin. Nah ini, seorang laki-laki yang fakir hidup di negara yang kaya, kuat negaranya, kuat, itu masih lebih baik daripada orang kaya yang hidup di negara yang lemah. Negaranya lemah, hukumnya pun kalau lemah ya nggak bisa ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Nah kalau negaranya lemah, hukum tidak bisa tegak, ya yang ada hanya kekacauan. Yang ada hanya kekacauan, karena sesungguhnya ad-daulah ta'ni an-nizam. Negara itu adalah aturan. Wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Tidak ada negara berarti kekacauan. Tidak ada hukum yang tegak berarti kekacauan. Tidak akan ada kekacauan kalau bangsanya, rakyatnya ngikutin ajarannya Gus Dur tadi, cukup dengan my asisten. Anggap saja lah presiden itu asisten kita, iya kan? Anggap saja Pak Polisi my asisten. Anggap saja begitu. Artinya apa? Kita serahkan kepada ahlinya, kepada yang mempunyai wewenangnya, kepada yang berhak. Itulah intinya kita bernegara.